Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها العصوب وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجاب مضار الذي بين جمادى وشعبان رواه الإمام بخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Karena waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam. Betul? Biasanya tutup majelis jam berapa ini? Jangan jam 1 Pak, ini lapar ini. Masya Allah, tadi perjalanan dari Slipi memang macetnya luar biasa. Hampir 2 jam saya ke sini, berangkat jam 7 nyampe jam 9. Mau masuk tol ganjil genap, ditangkap polisi dulu saya tadi. Kata polisi, maaf ini ganjil genap, mobil bapak genap, tidak boleh masuk, yang ganjil boleh masuk. Waduh Pak, saya ini mau ceramah, Bapak serius menangkap Habib? Kata dianya, SIM-nya mana? Justru itu Pak, SIM saya baru 2 minggu kemarin itu diambil sama polisi, teman Bapak. Kejadiannya gimana? Di Senayan, salah jalan, saya dari kiri ambil kanan, dari kanan ambil kiri, nggak boleh. Saya ditangkap, akhirnya surat tilangnya saya liatin. Mau saya liatin surat tilangnya ketinggalan. Polisi kebingungan. Ayolah Pak, masa saya mau ceramah ini telat ini? Coba ada KTP atau apa, identitas biar jelas. Saya kasih SIM motor. Nih Pak, ambillah SIM motor, kagak kepake juga saya. Saya kalau pakai motor situ-situ doang, kagak jauh-jauh. Kalau mau ambil dah. Dibaca Habib Salim Al-Jufri. Oh,
Habib tuh. Saya bilang, iya Habib tuh. Saya bilang, dari sononya Habib. Udah Bib, jalan Bib, nggak apa-apa Bib, hati-hati Bib. Habib, acara di mana? Di Marunda. Iya Bib, emang lewat tol Bib, masuk aja Bib. Alhamdulillah, masya Allah ini. Mudah-mudahan Pak Polisi yang panjang umur, insya Allah. Yang kedua, karena macet, masya Allah luar biasa. Tapi alhamdulillah saya bisa sampai ke tempat ini. Dan yang ketiga, ya belum makan, jadi lapar juga. Pegel dari tadi, makanya tadi Al Habib Ali Zainal Abidin barangkali beliau mau istirahat sudah disediakan tempatnya. Habib barangkali antum capek mau istirahat, Habib Hashim juga barangkali antum mau istirahat, tidak apa-apa Habib. Saya sabar insyaallah. Kita doakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita dihadiri oleh orang tua kita Al Habib Hashim bin Yahya Al Jufri, pimpinan. Ditarik kemana? Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Aitam. Bukan hanya di Marunda saja, beliau membuka cabang di Kelapa Nunggal, dan yang baru saat ini beliau membuka cabang di Lamongan. Beliau baru pulang dari Jawa Timur, alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di tempat ini. Kita doakan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, linaf'il Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang seperti beliau hanya sedikit bisa kita temukan. Kita melihat beliau seperti sekilas biasa saja, tidak berceramah, tidak memberikan nasihat. Padahal di luar itu beliau berdakwah. Ad-dakwah bil hal. Beliau dakwah langsung sendiri terjun. Tidak dengan ucapan tapi dengan keadaan. Kata guru saya Al-Imam Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin bin Hafid, beliau katakan ad-dakwah bil hal itu ta'athar, lebih masuk ke dalam hati, lebih membekas di hati-hati orang. Berapa banyak anak-anak yatim yang ditampung oleh beliau, bukan hanya di Marunda, di Kelapa Nunggal, bahkan di Lamongan. Subhanallah. Beda dengan saya. Casing doang, liatin nih, modelnya kayak masya Allah, jubah warna kuning gold. Lu lagi ikut-ikutan ini gereb perubahan. Gua kalau lu tahu pakai gitu, gua ganti dari tadi. Kebetulan lagi sama deh. Gamis, imamah, kayak orang alim. Tadi lagi disebutan dai ilallah dari mana? Saya mah artis sebenarnya. Baca tuh Habib Salim Al-Jufri, Habib Salju. Bu, mana ini ibu-ibunya ini? Bu, woi, bu, ibu tahu salju? Tahu nggak salju? Apa itu salju? Tahu es? Dingin apa panas es? Adem apa tidak es? Bu, Pak, lihat muka saya sekarang. Adem apa tidak? Artis, bukan penceramah. Tadi sudah sangat jelas, masya Allah. Guru kita Al Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al Idrus, sudah sangat cukup apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan istiqomah, senantiasa selalu mengajak kita umat untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan mengenalkan kita, bertambah cinta kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tak lupa yang saya muliakan juga Al Habib Muhammad Ulil Absar bin Hashim bin Yahya Al Jufri. Sebenarnya saya masih ada keluarga dengan Al Habib Hashim, Al Habib Muhammad Ulil Absar, meskipun agak jauh, sama-sama Al Jufri. Tapi ya ada saudara saya nikah juga dengan beliau,
Kita doakan juga Habib Muhammad Ulil Absar Al-Jufri, panjang umur, sehat walafiat, amin ya robbal. Dan kita semuanya yang hadir pada malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan dengan wasilah perkumpulan kita pada malam ini, kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita pulang dari majelis ini mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan juga kepada Bapak RT apa RW yang sudah ngilang, makan duluan. Pak siapa tadi namanya? Pak Dendi, RW 01 sampai 15, RW 03, RT 1 sampai 15, semua keluarga besar kampung Marunda yang telah mengeluarkan baik harta, tenaga, pikiran, semuanya kita berkorban bersama-sama, insyaallah segala pengorbanan kita diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Tempat ini menjadi saksi, insyaallah kelak di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ya? Setengah 12 pas, kasih tahu aneh. Jangan lama-lama, setengah 12 bubar. Pak ngopi kenapa? Meneng baik. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu peristiwa yang di luar konstatir, di luar adat kebiasaan, yang tidak akan bisa diterima oleh akal, melainkan diterima dengan keimanan. Karena itu pada malam ini Bapak Ibu semua kita yang hadir mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menandakan bahwa Kampung Marunda RW 3 RT 1 sampai 15 memiliki iman yang luar biasa. Ya Rabbal, bapak-bapaknya semuanya soleh, ibu-ibunya semuanya solehah. Bu, amin. Aminnya mah kayak yang iya. Tapi saya husnudzon yakin ibu-ibu warga Kampung Marunda adalah ibu-ibu solehah semua. Kenapa? Karena memang inilah pakaian wanita solehah, menutup aurat, memakai jilbab. Bu, kalau di kompleks sebelah Bu, memakai pakaian yang ibu pakai saat ini biasanya cuman dengerin ceramah doang. Di sini juga sama Pak, komplek orang. Hadir majelis taklim kayak ustazah, pulang kayak Tarsan. Bu, di majelis tutup aurat, di rumah tutup aurat, mau ke pasar tutup aurat, insya nengokin mertua pakai jilbab, masya Allah. Mau kondangan Bu pakai duit kondangan mah, jilbab. Karena itu ulama memberikan ultimatum. Faman ankaral isra faqad kafar. Siapa orang yang ingkar kepada Isra-nya Nabi Muhammad, maka dia dihukumi kafir. Kenapa orang yang ingkar kepada Isra-nya Nabi Muhammad dihukumi kafir?
Karena siapa yang ingkar kepada Isra-nya Nabi Muhammad sama dengan ingkar tidak percaya kepada Al-Quran. Siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran, jangankan 30 juz, jangankan satu surah, jangankan satu kalimat, setengah kalimat, bahkan satu huruf, kita ragu kepada kebenaran Al-Quran. Dan ragu kepada kebenaran Al-Quran adalah sababun min asbabir riddah, salah satu sebab daripada kemurtadan. Yang tidak percaya kepada Isra-nya Nabi Muhammad berarti tidak percaya kepada Al-Quran. Dan yang tidak percaya kepada Al-Quran, dia akan menjadi murtad. Mukmin jadi kafir, muslim jadi murtad. Na'udzubillahi min. Maka dari itu jangan bosan-bosan kita merayakan, mengadakan peringatan seperti ini setiap tahun. Jangan bosan-bosan, Bu. Tetapi ingat, tadi guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, beliau menceritakan bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luas dan jelas. Tetapi perlu kita ingat, hasil dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah sholat. Ada apa rame oi? Pada mangan. Hasil Isra Mi'raj Nabi adalah sholat. Dan sholat ini perlu kita jaga. Sholat ini perlu kita jaga. Jangan hanya sekedar seremoni perkumpulan seperti ini bubar begitu saja. Tapi apa hasil setelah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Perlu kita jaga. Ilmunya perlu kita pelajari. Karena sholat adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun. Madama aqluhu thabitan, selagi akalnya sehat, otaknya waras, meskipun fisiknya sakit, tetap dia wajib sholat. Salah seorang bertanya kepada saya, Habib, saya kan lumpuh, saya tidak bisa berdiri, emang bagi saya wajib sholat? Tetap saja wajib sholat. Bagaimana cara saya sholat, Habib? Allah Maha Rahman, Allah Maha Allah tidak pernah memberatkan kepada kita selaku hambanya untuk beribadah kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan beban yang berat kepada kita selaku hambanya untuk beribadah kepada Allah. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad mabniun alal musamaha, ringan, mudah, tidak pernah memberatkan hambanya kepada siapapun. Sholat itu hukumnya apa? Wajib, betul. Orang kalau tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Duduk tidak mampu, sholat berbaring. Berbaring tidak mampu, sholat terlentang. Terlentang tidak mampu, sholat dengan isyarah gerakan kepala. Kalau kepala tidak mampu juga, pakai isyarat hati. Kalau isyarat hati sudah tidak mampu membayangkan gerakan sholat, maka namanya mati. Apa bahasa merundanya? Modar. Masya Allah, udah modar, bungkus, kubur hidup-hidupnya. Betul. Jadi barometernya itu bukan fisik. Selagi akalnya sehat, selagi masih bisa berpikir, masih bisa bernafas, walaupun fisiknya sakit, tetap wajib sholat. Sekarang ada yang bertanya,
Kadang-kadang kita melihat orang gila, akalnya tidak sehat tapi fisiknya sehat. Maaf, kadang-kadang orang gila gak pernah pakai baju di jalanan. Pernah gak kita ngeliat orang gila ketemu sama orang gila lain saring kerok karena masuk angin? Pernah gak? Hah? Ya, bener, pernah gak ngeliat? Kadang-kadang kita ngeliat orang gila di tempat-tempat sampah nyari makanan, dimakan makanan itu. Pernah gak kita ngeliat orang gila datang ke dokter mencret gara-gara makan itu? Pernah gak? Bu, makanya ibu kalau pengen makanan biar gak mencret, gila dulu bu. Siap bu? Siap lagi. Orang gila tidak wajib sholat. Kenapa? Akalnya tidak sehat, tapi fisiknya sehat. Orang gila tidak wajib sholat. Karena itu bu, ibu punya suami gak pernah sholat, berarti ibu tidak sadar setiap malam dipeluk sama orang. Bapak punya istri, istri bapak tidak pernah sholat, secara tidak langsung tidak sadar, berarti bapak setiap malam melukin orang. Jamaah kampung Merunda, Isra Mi'raj dirayakan, ceramah didengarkan, tapi masih saja ada jamaah yang tidak pernah sholat, berarti jamaah yang ceramah juga. Ya nggak apa-apalah, gila semua. Hadirin muslimat, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah yang pada gila. Bu, ibu gila nggak bu? Gila. Bapak-bapak gila nggak pak? Habib Salim gila nggak? Ibu-ibu siapa yang bilang gila itu? Baru kali ini saya ceramah dibilang gila. Kita mah sehat alhamdulillah. Jasmani kita sehat, akal kita sehat. Siapa yang memberi itu semua? Allah. Maka kembalikan kesehatan ini untuk menggapai ridho Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Insya. Jam berapa? Nah, pas sudah tutup ya. Lanjut apa tidak? Lapar lagi. Gimana kalau saya makan dulu terus naik lagi, boleh nggak? Hah? Biasanya setiap saya ceramah di mana-mana disuruh makan dulu biasanya. Ini kampung Merunda mah tega amat. Udah macet, kopinya kopi susu. Guru kita Habib Ali alhamdulillah dikasih kopi hitam. Lah saya kasih susu putih. Saya emang gak pernah nyusu, maaf, sahur nyusunya juga. Jangan ketawa, gak ngerti. Lu kalau belum kawin gak usah ketawa. Tawa lagi. Lanjut. Ada lagi yang bertanya kepada saya, Habib, akal saya sehat, jasmani saya sehat, tapi saya nggak mau sholat. Kenapa? Males. Sama baik. Karena kita punya musuh yang nyata. Siapa musuh kita? Setan. Iblis dan setan sama baik. Mau iblis mau setan, dia mempunyai dendam kepada seluruh anak cucu Adam. Dia akan selalu menggoda anak cucu Adam. Padahal setan pernah ibadah di dalam surga. Padahal setan ibadah kepada Allah di dalam surga 80.000 tahun. Sehingga penduduk langit menyebut dia dengan setan itu zahid, setan itu zuhud, setan itu abid, setan itu ahli ibadah. 80.000 tahun ruku sujud kepada Allah.
40.000 tahun diberikan wewenang memegang kunci surga. 20.000 tahun setan menatar para malaikat menjadi dosen malaikat. Gak tanggung-tanggung, bukan dosen pusling lagi. Kenapa setan yang begitu hebat ibadah di dalam surga selama 80 tahun, memegang kunci surga 40 tahun, menatar para malaikat 20.000 tahun, tetapi dia diusir oleh Allah dari dalam surga? Ada sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk langit, para malaikat sekaligus iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud di sini adalah penghormatan. Wahai para malaikat penduduk langit, wahai iblis, hormatlah kepada Nabi Allah Adam. Fasajadu, seluruh para malaikat hormat kepada Nabi Allah Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau hormat kepada Nabi Allah Adam? Dijawab oleh iblis dengan enaknya, ya Allah, siapa Adam itu? Saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Tidak ada kamusnya api patuh kepada tanah. Keluar kau wahai iblis. Bukan ente, ini mah contoh. Langsung melototin gua begini. Enggak. Ya udah ke salon aja. Keluar kau wahai iblis. Langsung melototin gue. Bukan ente mah masya Allah. Anak soleh insya Allah, amin. Ya Rabbah. Takut juga gue dipelototin. Keluar kau wahai iblis. Tidak apa-apa ya Allah, aku akan keluar dari surga. Tapi aku meminta satu permintaan kepadamu. Apa itu wahai iblis? Fa'andirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku panjang umur sampai hari kiamat. Fa innaka minal mundzirin, kata Allah. Engkau, aku kabulkan permintaanmu, aku berikan panjang umur sampai hari kiamat. Makanya makanya sembara repot mau bunuh nenek lampir. Benar nggak Pak? Nggak bakal mati sebelum hari kiamat datang. Iya, nenek gerandong. Masya Allah. Kenapa iblis sampai diusir oleh Allah dalam surga? Sampai Allah murka kepada iblis. Bukan hanya karena Nabi Allah Adam saja, tidak. Tetapi di dalam tubuh Nabi Allah Adam, di situ ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat Allah murka kepada iblis. Jadi sebenarnya dari dulu zaman surga dulu Allah sudah memerintahkan penduduk langit, penduduk surga untuk menghormati nur Nabi Muhammad, memuliakan nur Nabi Muhammad, mengagungkan nur Nabi Muhammad. Dan perintah itu sampai saat ini tetap berjalan. Kita maulid, kita simtud duror, kita daibah, kita berjanji, kita mahlul qiyam, kita solawat dan salam bersama-sama. Itu semuanya adalah perintah Allah, aplikasi dari perintah Allah. Hormati nur Nabi Muhammad, agungkan nur Nabi Muhammad, muliakan nur Nabi Muhammad. Karena dengan adanya nur Nabi Muhammad, Allah ciptakan langit dan bumi. Bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam 2000 tahun yang lalu, Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang memuliakan nur Nabi, yang tidak mau memuliakan nur Nabi Muhammad, yang kompak, yang tidak mau memuliakan nur Nabi Muhammad,
Yang tidak mau mengagungkan nur Nabi Muhammad, yang tidak mau menghormati kemuliaan Nabi Muhammad, apalagi orang-orang yang mencegah dan mengharamkan memuliakan Nabi Muhammad. Kita khawatir mereka termasuk golongan-golongan iblis. Na'udzubillahi min. Faham. Yang mau memuliakan nur Nabi Muhammad ikut malaikat surga. Amin. Yang tidak mau memuliakan nur Nabi Muhammad, yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad, anti solawat, anti maulid, anti itu dan ini, kita khawatir mereka termasuk golongan-golongan iblis. Maka karena itu segeralah kembali ke golongan barisan-barisan para malaikat. Insya udah gak kuat, lapar beneran. Udah, kalau kurang tahun depan atau acara apa undang lagi aja ya. Udah gitu aja udah. Ayo kita tutup dengan doa deh. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan ilmu yang telah beliau sampaikan guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Ali Drus. Kita semuanya pulang dari sini insyaallah segala dosa-dosa kita diampuni. Ikuti doa saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mah doa mak. Bukan. Ulangi sekali lagi. Maaf. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita sampai melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan kita akan dikumpulkan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika kita meninggal, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Hadza aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.